Halo, perkenalkan nama saya Dimas Wisnuaryadi dengan NIM 23116056. Pada video ini saya akan meninjau artikel dari tugas 1 mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol oleh David de Klerk. Oke, pendahuluannya artikel The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol ini membahas tentang filosofi desain dan tujuan utama dari protokol internet DARPA. Yang pertama, di mana arsitektur internet harus mendukung multiple layanan komunikasi. Tujuan awalnya adalah untuk menghubungkan ARPANET asli dengan jaringan radio paket ARPA 9 dan 10. Kemudian untuk memberikan pengguna di jaringan internet, jaringan radio paket, akses ke mesin layanan besar di ARPANET. Pada saat itu diasumsikan bahwa ada jenis jaringan lain yang dapat dihubungkan meskipun jaringan area lokal belum muncul. Alternatif untuk menghubungkan jaringan yang ada adalah dengan merancang sistem terpadu yang jaringan multimedia. Teknik yang dipilih untuk multiplexing ini adalah paket switching. Kemudian arsitektur internet harus mengakomodasi berbagai jenis jaringan. Dari asumsi ini muncul struktur dasar internet, fasilitas komunikasi paket switch, di mana sejumlah jaringan yang dapat dibedakan dihubungkan bersama menggunakan pemrosesan komunikasi paket yang disebut gateway, yang menerapkan algoritma penerusan paket simpan dan penerusan. Kemudian internet, arsitektur internet harus memungkinkan manajemen terdistribusi dari sumber daya. Ini mengacu pada semasa perang, kita tidak begitu peduli dengan perhitungan rinci sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan mengumpulkan sumber daya apapun yang tersedia dengan cepat dan menyebarkannya secara operasional. Tujuan berikutnya adalah arsitektur internet harus efektif secara biaya. Implementasinya, jaringan menyimpan jarak jauh dan jaringan penerusan yang dibangun dari saluran telepon berkecepatan menengah. Nah, untuk hal ini dapat memberikan solusi yang sangat hemat biaya dalam pembuatannya. Berikutnya adalah arsitektur internet harus dapat bertahan dalam menghadapi kegagalan jaringan. Tujuan terpenting dalam daftar ini adalah internet harus terus menyediakan layanan komunikasi meskipun jaringan dan gateway-nya mengalami kegagalan. Secara khusus, tujuan ini ditafsirkan bahwa jika dua entitas komunikasi melalui internet dan ada beberapa kegagalan yang menyebabkan internet untuk sementara terganggu, kemudian dapat dikonfigurasi ulang untuk menyusun kembali layanan, sehingga entitas yang berkomunikasi harus dapat melanjutkan tanpa harus membangun kembali atau mengatur ulang keadaan tingkat tinggi dalam percakapan mereka. Demikianlah tujuan dari artikel ini. Kemudian poin-poin yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, artikel ini membahas tujuan utama dari arsitektur internet. Di dalamnya termasuk mendukung berbagai jenis layanan, komunikasi, mengakomodasi berbagai jenis jaringan, dan memungkinkan manajemen terdistribusi dari sumber daya. Poin kedua adalah artikel ini menjelaskan bahwa arsitektur internet dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang luas dalam layanan, sehingga sehingga dapat diartikan bahwa yang ditawarkan dan tidak membatasi tentang layanan yang dapat disediakan oleh internet. Tiga, artikel ini juga membahas pentingnya penggunaan datagram sebagai blok bangunan fundamental dari internet, di mana fundamental ini memungkinkan implementasi berbagai jenis layanan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, artikel ini mengakui bahwa ada beberapa bagian dalam arsitektur internet yang memiliki batasan. Jika kita kaji lebih dalam, kekurangan itu seperti kekurangan alat akuntabilitas untuk menghitung aliran paket dan kurangnya dukungan untuk manajemen terdistribusi dari sumber daya. Oke, yang berikutnya.
Batasan atau kekurangan dalam artikel. Artikel ini tidak memberikan penjelasan terkait teknis yang mendalam tentang implementasi protokol TCP. Kemudian artikel ini mungkin sulit dipahami bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang teknis atau pengetahuan yang mendalam tentang komputer, karena di dalamnya ada berbagai macam istilah komputer yang terkait dengan teknis seperti CCIP dan lain-lain. Tiga, artikel ini tidak memberikan analisis mendalam tentang dampak dan konsekuensi dari keputusan desain yang diambil dalam pengembangan protokol TCP/IP. Opini saya dalam artikel ini adalah berhasil memberikan gambar umum yang baik serta dampak positif dalam pemahaman tentang desain dan tujuan dari protokol internet DAPA. Artikel ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana arsitektur internet dirancang untuk memberikan fleksibilitas, mendukung berbagai jenis layanan, dan mengakomodasi berbagai jenis jaringan. Namun, artikel ini juga mengakui adanya kekurangan-kekurangan dan batasan dalam arsitektur internet, seperti kurangnya alat akuntabilitas dan manajemen sumber daya yang memadai. Artikel ini juga memiliki ide-ide yang kuat dalam membahas dan memberikan dampak positif dalam pemahaman tentang desain internet dan tujuan protokol internet. Kesimpulannya, arsitektur internet telah berhasil mencapai tujuan-tujuan utamanya, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal akuntabilitas dan manajemen sumber daya. Berikut pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.